agency ini kan service based kan. Iya. Gue kadang-kadang bertanya-tanya gimana cara nge-skillnya ya. Ada titik di mana di waktu lu merasa gila nih company lagi duitnya banyak banget. Betul. Sama nanti tiba-tiba lu kayak duit gue kemana ya? Iya. Sekarang terutama di kreatif gitu. Itu tuh punya kantor keren banget. Iya. Atau punya employee lah bisa dibilang. Itu banyak banget kan. Tapi sebenarnya itu cuma bertahan setahun habis itu bubar. Iya. Mas sampai nanya, ini yakin mas harga segitu udah sama travel cost dan lain-lain? Iya kan? Yakin mas, gue bilang. Iya. Yakin aja dulu. Menurut lu harus worried sama ini gak sih? Sama kompetitor lu? Karena banyak banget player sekarang. Gak bisa dihitung jari terlalu banyak. Achievement gue tahun ini adalah kita pitching sama agency yang dulu gue look up to. Iya. Dan kami yang menang. Kapan sih momen lu bisa, oke kayaknya lu udah siap deh untuk nambah klien lagi. Oke, jadi sekarang hari ini bahasannya lebih ke gimana caranya dari 5 klien kita jadi punya 50 klien. Oke. Cuman jangan salah tangkap, maksudnya tuh bukan 50 bener-bener 50 brand, Iya. tapi kayak size-nya sih maksud gue. So. Betul. Jadi kayak ada satu klien kadang-kadang kan yang size-nya tuh Kayak 5 klien. iya kayak 5 gitu klien ya. gitu-gitu kan. Ya sebelum kita mulai, ini deh gue basa-basi dikit tadi, perjalanan lancar banget kayaknya dari rumah. Lancar-lancar, gue sekitar 2 jam 15 menit. Cuma gak terlalu lama lah, cuma 2 jam 15 menit aja sampai sini. Hari ini tanggal berapa sih syutingnya ini? Kita Tanggal 9. ya informasi aja tanggal 9 Januari. Gue gak tahu what happened Jakarta. Mungkin karena Hujan hujan. dari malam, macetnya udah tolol lah gitu ya. Gue bikin ini dulu. Iya, silakan. Ada gimmick dulu. Nah, jadi intinya gini sih. Yang pertama mungkin gue tanya ke lu adalah perbedaan ngerjain 5 klien sama 50 klien pasti kan beda banget kan. Iya. Maksudnya di waktu yang sama nih gue ngomongin ya, Betul. bukan kayak total setahun gitu ya. Tapi kayak anggap Januari ini ada 50 itu kan totalnya beda banget rasanya gitu kan. Gue pengen tahu aja sih kalau dari lu cara mainnya gimana, apa yang beda, yang benar-benar obvious banget beda gitu. Oke. Antara 5 sama 50. Sebenarnya gini sih, kalau dari gue ya, kalau bilanglah 10 klien gitu ya. Oke. 10 klien benar-benar ada 10 biji nih. 10 biji klien sama 3 biji klien yang seperti 10 Iya. gitu. Bedanya adalah kalau 10 biji klien, 10 ada 10 klien gitu ya, 10 piece klien. Yang lo hadepin tuh ada kayak 10 kepala gitu loh. Oh iya bener juga. Iya, oke. Walaupun bedanya adalah satu klien yang size-nya mungkin kayak beratnya kayak 3 klien. Mungkin kesannya lebih berat gitu. Tapi sebenarnya yang lo lawan gitu ya, yang kita akan tektokan gitu, itu cuma satu kepala doang sebenarnya. Iya. Jadi plus minus sih sebenarnya sejujurnya kalau untuk itu. Maksudnya PIC-nya kan? Iya, Kalau 10 benar-benar 10 orang gitu kan maksudnya. Ya, dan lebih kayak ini juga sih. Misal kayak gitu 10 ya udah akan ada 10 brand. Dengan mungkin bisa beda semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya. Sedangkan kalau satu klien heavy-nya kayak 3, sebenarnya mungkin ya dia cuma satu brand doang nih. Tapi mungkin heavy-nya aja yang beda. Skopnya gitu. kan? Skopnya. Size-nya juga. Nah itu dari sisi eksternalnya berarti kan? Iya. Kalau misalkan dari sisi internalnya gimana? Soalnya ini audiensnya kita so far, kalau gue lihat ya gue perhatiin rata-rata tuh ada yang first timer juga, Iya. atau newcomers juga. Atau yang baru berlima, berenam. Ada juga sih yang gede tapi sedikit gitu. Nah pasti beda kan? Maksudnya lu gak mungkin bisa kerjain sendiri kan? Betul. Kalau kayak design house masih bertiga gitu 50 kan agak impossible kan. Kalau tim handlingnya gimana berarti? Maksudnya Sebenarnya kalau untuk scope-nya? tim handlingnya ya, berarti kan sebenarnya kalau kayak ada 10 klien gitu ya. Iya. AE-nya juga pasti kan jauh lebih ribet ya. Iya. Akan jauh lebih ribet, berarti kan akan ada 10 kontekan tuh. Iya. Kalau di kita berarti ada 10 grup gitu. Tapi kalau di satu klien yang heavy-nya 3 klien gitu ya, kayak 3 klien, ya cuma ada satu grup aja tuh untuk komunikasi. Oke. Tapi balik lagi sebenarnya, kayak sekarang kan kita kan sebenarnya juga nggak, ya kita substitusi lah ya. Ada yang kayak gitu juga, ada yang satu klien heavy-nya kayak 5 klien kecil gitu. Mungkin berat banyak tuh kadang di fulfillment team sih. Iya. Bisa kayak di video editor, Teknisinya kan? Iya, teknisinya, di graphic designer, motion grafisnya gitu. Itu yang lumayan berat tuh karena Setuju sih gue. kayak tadi 10 klien gitu, kuantitinya makin banyak tuh biasanya Outputnya kan. outputnya. Berarti kalau gue simpulin sebenarnya lebih ke SDM-nya juga pasti nambah kan. Iya. Nggak mungkin cuman Betul. 50. Dan pembagiannya antara lo mau full time atau freelance ya itu udah beda cerita lagi Beda kan. cerita Caranya lagi, gimana iya. Tergantung kliennya apakah ini reguler atau kayak cuman ngebom sekali Iya. doang gitu kan. Tapi di sini konteksnya kita mau bahas run through ntar lumayan panjang. Gimana caranya supaya reguler sih Sol. Oke. Gitu kan. Kayak sekarang gue atau sekarang berapa sih. Tapi kayaknya kalau ngasal ngitung kayaknya 30 harusnya lebih sih ya Januari ini.
combine semua klien yang lagi kita kerjain. 35 lah. Iya, pasti ada kan. Segitu, iya, yang upcoming juga kurang lebih segitu yang di bulan berikutnya. Di bulan kan. berikutnya betul. Nah itu kan gue juga kayak pas ngeliat, buset ini lumayan banyak juga kan, maksudnya untuk scope skala kita gitu. Nah ya gue bikin share aja bahwa emang cara mainnya beda banget. Sama lu masih misalkan berdua atau bertiga gitu sih. Belum drama-drama internalnya juga kan gitu. Nah ini kan pasti berhubungan sama operation kan, operasional lah gitu. Kayak tadi sebelum syuting ini juga kalau misalkan dia masukin bloopers kita udah take tapi kita ulang lagi gara-gara Hansel juga masih ngurus operational kan sama PM gitu. Nah ada nggak satu operational tips gitu atau kayak ya hal yang sebenarnya kalau lu tahu dulu kayaknya bakal lebih bagus deh gitu, operational tips yang buat newcomers lah gitu. Karena kan gue ngeliat gini sih, kadang-kadang ada orang yang mau scale aja gitu loh, semua job diterima gitu kan. Tapi operasionalnya berantakan. Nah menurut lu ada gak any advice buat operational gitu? Sebenarnya menurut gue tergantung lagi company lu atau lagi usaha lu lagi di posisi kayak gimana sih. Maksudnya kayak balik di posisi lu sekarang kayak gimana sebenarnya. Contohnya ini sebenarnya kita lagi alamin kok kayak gitu. Kayak kalau kita sekarang nambah retainer 2 account lagi aja gitu ya, 1-2 account lagi, kita harus hiring baru nih. Untuk di graphic design dan video editor. Kayak gitu. Balik lagi tapi sekarang yang gue lagi upcoming yang lagi mau datang tuh worth it nggak nih? Karena ada potensi retainer yang ada retainer yang nggak lanjut kan. Sebenarnya kayak gitu. Kalau nggak nanti jatuhnya over hiring sebenarnya gitu. Tapi kalau kita masukin nggak cukup juga nih sekarang lotnya sekarang. Tapi yang OTW masuk nih, 2 yang OTW masuk dibilang worth it banget duitnya. Nggak terlalu karena budget mereka nggak terlalu besar. Dengan budget mereka nggak terlalu besar tapi kita harus hiring baru, ya balik lagi revenue-nya jadi nggak seberapa. Gitu sih sebenarnya. Iya sih, itu ya gue setuju sih, soalnya ya banyak orang yang bener-bener mau scale aja cuman dia nggak mikirin operationalnya. Gitu sih. Nah gue ada satu, ini sebenarnya menarik sih. Jadi yang ketiga ini pertanyaan gue lebih ke milih service apa yang mau lu scale gitu sih. Maksudnya apa sih gini sih. Kita kan di Creative Era juga ada beberapa service kan. Kita udah pernah coba-coba juga lah kayak waktu itu nge-IO segala macam tapi kayak bukan expertise-nya lah gitu. Bisa cuman kayak kita nggak forte-nya gitu. Ada beberapa service yang kalau dari dalam hati gue sebenarnya nggak bisa di scale. Nggak bisa di scale dalam arti susah banget lah intinya untuk lu duplicate gitu loh. Nah gue pengen tanya kalau misalkan di kreatif nih kita so far apa aja project yang menurut lu bisa di scale gede gitu? Kalau dari sisi kita aja ya, gue sih paling ngomong kalau dari sisi service kita ya. Yang utama sih menurut gue yang paling banget bisa tuh dari, walaupun pemainnya udah banyak ya, dari video production sih sebenarnya. Sama sih gue. Iya, karena kayak contohnya aja deh, setahun ke belakang kita lumayan jarang dapat klien itu untuk video company profile gitu. Tapi dari akhir tahun kemarin sampai awal tahun ini rame banget. Gitu. Sedangkan kita kemarin sempat lama nggak dapat banyak project company profile, kita fokus ke ads aja gitu kan. Ads dokumenter gitu-gitu aja. Ternyata wah menggiurkan banget nih untuk di sisi itu gitu loh. Jadi kayak kemarin gue udah sempat ngobrol sama lu, kayak kita harus nge-boost lagi nih untuk di service video production bagian yang company profile. Betul. Gitu. Gue kenapa nanya ini? Karena gini kadang-kadang ini gue nggak tahu sih orang lain gimana. Gue nggak bahas agency yang gede banget ya. Maksudnya ini yang size-nya mungkin kayak kita atau lebih kecil gitu. Mereka kadang-kadang tuh fokusnya kayak oke, gue graphic designer tapi gue fokusnya kayak udah deh branding aja gitu. Atau kayak brand identity atau kayak ngerjain template sosmed gitu kan. Tapi sebenarnya kalau lo perhatiin ya dari segi payment deh gitu ya, gue jujur-jujuran aja nih. Gak ada yang bisa sesignifikan itu kayak life changing money itu gak ada gitu loh. Kayak siapa yang mau bayar buat bikinin template sosmed design gitu. Tapi kayak secara finansial tuh life changing money gak ada. Betul. Dan kenapa tadi gue gak sebut untuk dari service kayak social media management atau branding gitu ya. Kita kemarin branding juga 2 project baru selesai kayak gitu. Karena ini yang kita rasain sih. Maksudnya kayak kita udah tahu lah, udah ketaker lah. Maksudnya kita sama brand besar, brand yang sangat besar ya, brand internasional pun retainer sosmed per bulannya berapa sih? Gitu. 3 digit iya bener. Tapi kan itu revenue. Tapi dia minta dedicated tim lah, apalah. Cuannya cuma berapa kayak gitu. Dan itu ngerjainnya selama whole 1 tahun. Tapi kalau kayak video production gitu, kita bisa dari pre-pro sampai post-pro kayak max banget 2 bulan. Tapi lu bisa ngebom lah. Istilahnya bisa gitu. Betul. Kenapa alasannya video production? Sebenarnya agak mirip kayak event organizer sih jatuhnya. Kenapa video production itu, makanya gue lumayan ijo nih ke video production karena banyak banget ininya kayak cost structure-nya gitu loh. Jadi kayak untuk bikin satu commercial atau satu series gitu, itu kan modalnya banyak banget kan.
Betul. ada art departmentnya, belum lagi locationnya, belum lagi talentnya. Pokoknya banyak banget lah, hampir bisa lebih dari 100 item gitu yang lu charge. Sehingga banyak banget kayak tanda kutip margin yang ngerti gak sih creative players bisa mainin gitu loh. Dan ini sih sebenarnya video production salah satu project kita yang bisa kita bikin down payment. Iya benar. Sosial media nggak bisa down payment. Iya rata-rata nggak bisa. Atau nggak lebih parah lagi kalau KPI nggak achieve terus ketunda terus tuh payment. Iya. Kayak gitu kan. Jadi agak kejar-kejaran di cash flow lumayan gede tuh untuk social media management. Social media itu kadang-kadang kan kliennya bayar gede tapi itu udah include dengan budget lu. Betul. Bayar KWL atau udah kayak working budget. Udah gitu working budgetnya semuanya. Tapi buat elunya fee-nya itu ya paling berapa persen kan gitu sih. Makanya gue juga prefer kayak bukan video production doang sih, tapi yang sifatnya itu 360. Jadi kayak social media pun juga bagus, cuman 360. Jadi kayak lo kerjain eventnya juga. Iya, sekalian semuanya kan. Iya, itu menurut gue lumayan bisa bikin life changing money. Betul. Jadi dalam satu project lo bisa kayak, wah gokil, oke lumayan nih life changing money gitu. Setahun 3-4 kali udah hebat lah lo kayak gitu. Kayak gitu sih, makanya mungkin buat freelancer juga bisa dipertimbangin sih. Iya. Karena banyak banget loh, maksudnya kayak kalau gue punya skill design ya gue akan belajar untuk yang lebih bisa nge-generate more money dong gitu. Ketimbang cuma ngejain sosmed doang gitu. Gitu sih. Nah makanya beruntung lah untuk videographer ya atau video editor ya, karena menurut gue demandnya tinggi kok. Tinggi sih menurut gue gitu. Ya maksudnya balik lagi lah, persaingannya tinggi. Tapi demandnya juga tinggi kok. Sama betul. Gitu. Bener. Tapi bukan berarti desainer atau itu gak bagus. Bagus banget juga. Cuman menurut gue untuk di scale lebih mudah yang per videoan sih, yang benar-benar di lapangan gitu. Kalau menurut gue ya, tapi ini juga pendapat kita. Iya, ini juga gue ngomong gini karena basisnya berdasarkan experience kita kayak gitu kan. Kalau dibilang Pareto-nya tuh 80% revenue kita ya dari production video. Gituan gitu. Nah plus minus lah. Nah sekarang ini sih, jadi gue kemarin inspired dari Instagramnya Theo tuh, short juga buat Theo. Dia bilang kayak dia ngobrol sama seorang entrepreneur gitu. Iya gue baca tuh. Lu baca kan, karyawannya ada 40 ya kalau gak salah. Lumayan banyak sih untuk anak umur 20-an tahun, lumayan banyak gitu. 27 tahun ya kalau salah, gue inget. Ya gue gak tahu lah. Nah gue juga gak tahu usahanya apa, tapi konteksnya bukan ke dia gitu. Tapi intinya banyak zaman sekarang, terutama di kreatif gitu. Itu tuh punya kantor keren banget. Atau punya employee lah bisa dibilang. Itu banyak banget kan. Tapi sebenarnya itu cuma bertahan setahun habis itu bubar. Ngerti gak? Nah, gue pengen tanya aja, untuk awal-awal kita untuk first hire, kita harus hire apa dulu sih sebenarnya supaya nggak overhire gitu? Sebenarnya kalau untuk first hire ya, sebenarnya balik lagi menurut gue karena banyak, maksudnya di komen YouTube, komen Instagram itu banyak players juga ya, maksudnya players dalam arti yang baru ada yang baru bikin agency lah. Iya banyak gue lihat juga. Kalau menurut gue sih first hire-nya itu adalah posisi di mana yang kalian sebagai owner awalnya yang masih terjun ke semuanya gitu ya, masih terjun ke semuanya. Kalian like-nya di mana? Menurut gue gitu sih. Karena dan yang bisa membantu untuk kalian sebagai business owner itu untuk bisa nge-scale company-nya, berarti lo harus meninggalkan beberapa job desk kan sebenarnya. Iya benar banget, setuju parah. Sebenarnya gitu kan. Contohnya first hire kita itu adalah video editor. Iya. Karena itu takes time paling banyak di lu. Luar biasa, banyak banget. Ketika dulu Augie videographer freelance, gue fotografer freelance gitu, gue ngedit foto nggak selama itu kok. Gitu. Cuman dari editing video, kenapa? Karena kan back and forth ya. Nanti ada revisi 1, revisi 2, revisi 3. Makanya itu first hire kita itu adalah video editor. Yang kedua itu adalah graphic designer. Yang ketiga itu kreatif. Pas itu gitu. Karena ya pelan-pelan untuk supaya gue dan Augie bisa keluar dari operasional. Karena kalau enggak, yaudah siapa nih yang mikirin biz dev-nya? Ngerti. Gitu. Di case itu karena kita berdua lag-nya justru di operation itunya. Ya kan, karena kita punya background ekonomi juga. Betul. Jadi adalah sedikit banyak pengetahuan tentang gimana cara negotiate apa segala macam. Cuman kalau buat teman-teman yang kreatif mentok nih, ngerti gak sih, nggak punya skill negotiate ya, lu bisa balik, bener. Ya kalau misalnya menurut lu, karena pas itu gini, maksudnya di kreatif pas itu social media awal-awal masih gue yang buat tuh konten plan dan lain-lain. Akhirnya gue juga mentok nih gitu kan. Tapi ketarik lagi, kita harus meeting sini kita harus meeting sini. Akhirnya gak kepegang juga tuh. Ya akhirnya gue pilih, akhirnya gue bilang ya udah kita harus cari kreatif untuk bisa nge-backup itu. Tapi gue bisa lebih fokus keluar kayak gitu. Kita pun sekarang juga nge-leverage untuk client side juga kan. Dulu kan kita juga kreatif ditinggalin. Tapi yang client facing kan kita
masih maju kan. Betul. Ya sekarang juga client facing udah gak maju kan. Jadi pure bener-bener biz dev aja. Ya pelan-pelan harus keluar seiring dengan revenue-nya nambah terus gitu sih. Jadi jangan di awal langsung lengkap semua timnya. Iya, itu itu sih. banyak sih yang kayak gitu. Iya, karena kan misalkan lu dapat project satu terus meledak kan, dapat uang banyak. Lu pikir lu bisa hire semuanya. Iya. Cuman tuh gak bertahan lama kan. Karena tuh sebenarnya masih sampai sekarang sih. Gitu. Kalau tadi lu bilang ada bloopers, ya gue debat sama Levina karena Levina minta hiring orang baru. Oh iya. Sampai akhirnya gue ngomong, kalau over hiring tanggung jawabnya di siapa? Iya. Di gue berdua kan. Iya. Lu semua tetap aman aja, nggak ada kenapa-napa. Dan satu lagi sih, yang gue selalu bilang, gue nggak mau mainin hidup orang. Iya itu bahaya banget. Kenapa? Kesian banget orang itu masuk cuma 3 bulan habis itu kayak, ya udah deh, sorry banget nih. Kenapa? Karena kita lagi turun dan kita harus pengurangan gitu misalnya. Iya. Kesian banget. Bener. Nggak mungkin gue bilang gitu. Tapi soalnya lebih ke, maka balik lagi sampai sekarang pun, kita udah pernah bahas di podcast sebelum-sebelumnya pun, kita juga masih harus recheck lagi kok, ini beneran loadnya penuh, atau lu yang berantakan, atau gimana gitu. Iya. Tapi kita pun sebenarnya objektif lah. Iya. Kita sisir satu-satu kan, kayak gitu. Kalau emang itu udah terbukti, ya udah oke, ini udah full. Gas Ini udah aja. orang, ya udah, gue nggak masalah dengan itu. Lagian kan kalau full berarti kan projectnya ada. Iya. Kalau projectnya ada kan berarti ada pemasukan, berarti kan bisa sebenarnya gitu kan. Cuman nggak boleh latah aja sih. Jadi Betul. ya, tugasnya Hansol di sini salah satunya adalah itu, make sure ini nggak reaktif aja kan. Iya. Beneran yang mau di hire itu. Kecuali yang mau digantiin ya, karena kita kan misalkan ada yang mau keluar, nah itu kita gantiin yang wajib digantiin, nggak bisa Kalau gitu. enggak ribet juga pasti berantakan. Iya. Gue berdua tuh lumayan konservatif buat hire orang. Iya. Terus terang. Kita hire orang tuh slow banget. Kalau udah bener-bener kayak anjir nggak bisa udah langsung hire gitu kan. Iya. Tapi nggak pernah yang, hire yuk rame gitu, nggak pernah. Enggak. Kayak gitu. Mungkin makanya dengan gue bisa guarantee, mungkin dengan size kita nih job kayak sekarang, mungkin kalau di orang yang nggak punya pemikiran kayak gini, mungkin orang udah double kayaknya. Iya, Iya kan? benar hiringnya terus. Iya. Kita sekarang mungkin di sini ada berapa, tapi kayak setengahnya di luar tuh freelancers banyak banget Iya. sebenarnya, menjamur gitu kan. Untuk menjaga lah sebenarnya. Karena Menjaga. ya karena kita udah pernah ngalamin yang namanya overhiring. Asli itu sebenarnya. serem banget rasanya. Itu serem banget masalahnya. Cuman ya mungkin terkadang kita kayak sekarang Augie bilang ada banyak freelance di luar atau part time yang Banyak sama banget. kita gitu di luar, yang online dari luar kota juga banyak. Banyak dari Malaysia aja ada. Tapi kalau dibilang sebenarnya kalau kita hitung itu sebenarnya kita rugi. By company ya sebenarnya. Iya. Kita rugi. Kenapa? Karena ya bayarannya lebih mahal. Iya, rate per project lebih mahal. Iya, rate per projectnya lebih mahal. Tapi betul. oke lebih mahal tapi gue lebih peaceful. Iya. 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 Maksudnya untung di project itu pasti lebih sedikit kan. Iya, Ketimbang kalau ada full time kan Iya. rata gitu kan. Tapi bulan depan nggak ada projectnya, ya gue santai aja, nggak Iya. apa-apa kan, udah emang segitu doang kerjanya gitu sih. Itu tuh penting tuh, itu feeling sih menurut gue, susah Betul. banget sih gitu. Nah seru juga ya. Nah terus ini gue mau ngomongin ini soal istilahnya itu namanya retained earnings. Oke. Jadi mungkin orang banyak yang belum tahu tentang retained earnings kan. Jadi itu tuh adalah laba sebenarnya, laba Iya. ditahan kalau bahasa akuntansinya. Tapi intinya lu kan biasanya, ini kita ngomonginnya bukan freelancer saja nih, tapi small business creative owner juga, bahwa mereka ada untung nih misalkan kan. Iya. Terserah lu mau per quarter kayak mau per 6 bulan setahun, kan ada untung kan. Rata-rata orang tuh untungnya langsung bener-bener kayak all out aja langsung buat gue gitu. Padahal ada si laba ditahan ini atau retain earnings ini yang lu harus simpen. Tujuannya untuk apa? Untuk modal kerja di periode berikutnya Iya. kan. Nah, gue pengen tanya aja, kira-kira berapa retain earnings atau laba ditahan yang menurut lu wajar untuk di keep dan sisanya lu bisa ambil as a Oke. dividen gitu? Itu ini sih tergantung dari kalian ya sejujurnya. Tapi sebenarnya banyak yang beberapa kali itu nanya sama gue, tapi ini dari circle temen ya. Iya. Maksudnya kayak temen yang baru bisnis dan lain-lain. Kalau gue sih selalu ngomong di awal sesuai apa yang kita lakuin juga. Dari awal itu kita sistemnya gaji. Iya. Even kita itu bisnis ownernya gitu ya. Maksudnya gue dan Augie itu adalah dari awal sistemnya gaji. Yang awal cuma gaji kita 4 juta kayak gitu. Terus ya udah bisa jalannya waktu bisa naik. Gradual aja. Iya. Karena kalau pas zaman itu kita mau ngambil 30 juta 40 juta per bulan juga bisa sebenarnya kayak gitu. Cuman balik lagi, nanti kalau kantor tiba-tiba butuh modal, masa kita chip in lagi gitu Iya. kan sebenarnya. Jadi gradually aja sebenarnya. Tapi kalau ditanya butuh return earningnya baiknya berapa? Kalau dari gue sih minimal itu 3 kali gaji. Oke. Tiga kali gaji, maksudnya 3 bulan overhead deh. Iya. 3 bulan overhead itu udah cukup.
Maksudnya 3 kali beban gaji perusahaannya kan? Iya, oke. Tapi udah include ya, misalnya kayak sekalian expense listrik, iya, semuanya. Kalau udah butuh air, internet dan ini lain-lain. Di service ya, dan ini skalanya kayak kita gitu, nggak semuanya. Di kita sih so far cukup ya 3 kali itu. Oke. Mungkin ya bisa ngakalin kalau tiba-tiba mungkin ada yang nanya, nanti kalau misalnya ada project masuk gitu ya, terus dia tanpa DP, terus gimana modalnya gitu kan. Ya kita sih so far cukup karena di 3 bulan itu. Tapi balik lagi sekarang scale overhead kita lumayan besar. Jadi 3 kalinya besar. Iya. Besar. Sulit juga kalau misalnya ada yang real case ngomong misalnya overhead dia tiap bulan 50 juta. Berarti kan dia kali 3 150 juta. Terus dia harus ada modalin 100 juta. Berarti gak cukup dong. Ya berarti itu lo harus ngitung-ngitung lagi sih. Iya. Dan itu gue tambahin dikit, itu di atas savings juga loh by the way. Jadi nggak habis terus gitu doang. Dan mungkin tipsnya ini sih menurut gue, perbanyak rekening perusahaan kalian. Oh itu gimana? Iya, menurut gue yang pertama kalau kita aja duit uang masuk sama duit uang keluar itu beda. Oke. Rekeningnya. Itu pentingnya kacau banget sih. Iya. Kenapa? Karena ketika itu jadi satu, lu pool jadi satu, sebenarnya mungkin itu karena gue terapin di pribadi kita juga sih. Gue juga pribadi gitu. Iya. Maksudnya kan ya uang gajian kita ada di BCA, tapi lu punya Mandiri, lu punya Jenius, lu punya apa gitu-gitu kan. Untuk ngeplotting aja sebenarnya. Kenapa? Misalnya kita ada ambil lah A gitu ya. Gue ada rekening A itu kita ada CDA adalah uang masuk. Iya. Tapi gue punya lagi rekening B untuk duit keluar. Kenapa? Itu juga kemarin gue baru diskus juga sama teman kita juga Evan, Jalan Tisu. Iya. Karena awalnya Evan tuh finance dia yang pegang. Sekarang finance udah gak ada yang pegang. Iya. Supaya gue bilang ya nggak ada yang tahu orang jahat kayak gimana finance kan bisa keluarin uang pegang token segampang itu akses ya duit rekening di rekening uang keluar kita tuh nggak banyak pasti. Gue cuma kasih tuh tergantung cukup buat bulan itulah. Iya secukupnya aja karena cuma cukup buat 2 minggu nanti mendingan gue top up lagi kayak gitu. Tapi kita punya satu rekening lagi itu adalah rekening untuk savings. Di rekening A itu cuma ada returning doang. Misalnya tadi yang tadi kita bahas cuma ada 3 kali overhead. Di atas 3 kali overhead itu akan pindah ke rekening savings. Oke. Gitu. Dalam beberapa period kalau memang return earnings-nya itu adalah sehat, expense-nya sehat dan saving-nya udah cukup banyak, disitulah menurut gue keputusan untuk kita bisa bagi dividen apa enggak. Betul banget. Gitu. Ini tuh adalah momen sok pinter gue sama lu waktu itu. Udah kita bisa kok satu rekening PT. Iya kan. Habis itu ada rekening apa sih pribadi satu lah ya buat ini. Nggak bisa. Karena itu mutasinya bakal ribet banget. Kalau udah kayak, gue nggak tahu skill company lain ya. Cuman skill capek kita nge-recap capek banget. Itu bisa segini tebel ya buat ini doang. Jadi nggak mungkin. Jadi emang harus lu pisahin uang yang masuk, uang yang keluar, uang yang disimpan, uang modal kerja harus pisahin. Dari situ lo baru tahu oh ternyata untung gue segini kayak gitu. Karena kalau enggak ya kegabung-gabung sama duit-duit lo beli tol, itu apa gitu. Dan jadinya apa ya? Kayak kalau lu cuma ada satu rekening, ada titik di mana di waktu lu merasa gila nih company lagi duitnya banyak banget. Betul. Sama nanti tiba-tiba lu kayak duit gue kemana ya? Iya. Bener. Sedangkan kalau dipisahin lu tahu modal gue kerja tinggal segini nih modal kerjanya gitu kan. Sedangkan yang mau misalkan lu mau tabung buat THR misalkan atau buat bonus udah di rekening lain. Betul. Jadi di akhir periode pembukuan lu ya udah jelas. Gitu. Nah, itu ngebalknya tuh udah jelas. Nggak tiba-tiba lamsam hilang keluar masuk gitu. Itu tuh penting parah tuh gue akuin. Nah terus gue ini sih gue mau agak luas dikit ke industri kreatif sebenarnya. Kita ini kan industri kreatif kan masuknya lah ya. Kurang lebih 9 tahun so far masih kalau anak kecil tuh masih anak kecil lah 9 tahun lah belum ada apa-apanya. Sebelum ada apa-apanya lah. Ya cuman kayaknya 9 tahun udah cukup bisa merasakan kanan kiri dan ngeliat kan. Menurut lu agency itu spesifik kayak Creative Era gini bisa di scale gak sih? Maksud gue gini loh, kayak kemarin kita baru meeting kan di Kemang juga kebetulan sama restoran kan. Gue kadang-kadang ngeliatnya tuh kayak gila ya lu kalau mau ngedouble ini literally tinggal double store doang. Iya kan. Temen gue ada yang restoran juga punya. Bagus banget di Indo juga. Itu di mana-mana ada. Lu pasti tahu apa. Nah, agency ini kan service based kan. Gue kadang-kadang bertanya-tanya gimana cara nge-scale-nya ya. Kayak misalkan lu dapat per bulan misalkan 1, lu mau 10 gitu kan. Masa gue harus ngedouble semua orang yang di sini kan agak nggak mungkin gitu. Itu menurut lu gimana itu? Sebenarnya itu menurut gue sih belum ada jawaban pastinya ya. Menurut gue. Tapi kalau sepengalaman kita apa yang terjadi ini adalah bisa kok scalable, tapi banyak juga triknya. Maksudnya dalam arti lo harus ngambil momentum project-project yang dalam tanda kutip lo ngebom.
Dan semakin banyak lu ngebom ya disitulah lu bisa nge-scale itu gitu. Tapi ya balik lagi dari kayak di beberapa episode sebelumnya kan kita udah berkali-kali ngomong gitu ya. Kayak social media, retainer gitu untuk dapur lah. Gasnya kita, bensinnya kita lah gitu kan. Itu kan kompornya kita tuh untuk bisa ngidupin ini semua. Sebisa mungkin itu yang kita ngakalin adalah itu bisa nge-cover untuk overhead kita lah, expense kita. Sisanya dari situlah lu bisa nge-scale untuk nge-scale income lu, nge-scale income perusahaan atau nge-scale income anak-anak sih sebenarnya gitu. Iya. Gue dari lu ngomong gitu kepikirannya gini sih. Ini kan service ya, base kan. Gue dulu sempat mikir juga soal kayak service based business gini ya. Kayak Creative Era gini ya, pokoknya kreatif gitu ya, atau kayak design house atau production house. Ini pandangan gue tapi ya, agak susah untuk di scale-nya itu bener-bener kayak copy paste kayak horizontal gitu. Karena mau lu misalkan desainer yang di pelosok mana sama desainer top Indonesia itu bener-bener sama-sama ngedesain so. Tapi yang satu ngedesain cup coffee shop. Cuman satu orang ngedesain misalkan kayak cup coffee shop gitu ya di kota mana gitu, kota kecil. Satu lagi misalkan ngedesain pesawat. Ngerti gak? Misalkan kayak Singapore Airlines, dia kan ada yang baru tuh. Sama-sama graphic designer. Betul. Tapi yang satu ngedesain cup, yang satu ngedesain bener-bener SQ, Boeing 747 gitu. 737 gitu. Atau 787. Nah itu kan beda banget dong. Sama-sama ngedesain, cuman beda banget skalanya. Nah menurut gue jadi kalau mau di scale, ini juga gue terapin dengan Creative Era, yaitu adalah projectnya kita mesti yang skalanya jauh lebih gede. Betul. Tapi sama-sama, yang kita kerjain sama. Sama-sama kita nge-shoot video atau animasi atau apa. Tapi projectnya beda total. Gitu kan. Ya itu gue setuju sih. Karena ya dari misalnya lu udah bisa berhasil gitu ya. Satu di project yang dengan scale yang besar. Harusnya itu membuka opportunity lu juga sih. Benar. Untuk lu dapat ke yang lebih besar lagi atau enggak minimal sama. Benar. Gitu. Karena gue lumayan terbuka gini sih. Mungkin buat teman-teman juga yang benar-benar baru day one. Ini gue ada memotivasi dulu sedikit ya. Dulu Creative Era pernah kerjain company profile. Gue lupa ada, bahkan perusahaannya gue lupa apa soal. Gak jelas dah pokoknya. Murah banget dibayarnya. Itu kayak seminggu habis duitnya. Cuman sekarang kita kemarin ngerjain company profile. Let's say kayak Angkasa Pura kan. Dulu juga sempat ngerjain Clue. Kita sempat ngerjain Adikarya juga. Nah itu kan dari segi size beda banget kan. Betul. Rasanya. Dan dari experience kita juga. Coba tanya dia satu hari, lu kapan lagi masuk ke dalam hangar pesawat ada private jetnya kan kapan lagi gitu kan. Terus kayak dia juga kapan lagi masuk ke dalam kayak mobil pemadam kebakaran dan lari-lari di runway pesawat gitu kan. Itu kan opportunity yang gak ada. Betul. Nah jadi kayak sama-sama company profile, tapi sesimpel beda perusahaan bisa beda nasib. Betul. Revenue-nya gitu. Jadi ya aim untuk project yang lebih skalanya lebih gede gitu sih. Bukan kliennya ya, tapi projectnya gitu. Iya gak sih? Itu sih menurut gue. Dan ini sih sebenarnya, walaupun kadang-kadang ya sebenarnya klien yang namanya lebih besar, tapi memang gak garanti uangnya lebih besar juga. Gak garanti. Tapi terkadang itu kenapa kita ambil, karena ya buat bekal aja. Gitu. Karena kita tahu itu kan tiket buat selanjutnya kan. Kita udah ngomong berkali-kali nih. Ini sebenarnya gue sama Ansel sering ulang-ulang bukti bahwa ini unscripted. Ya kan beneran kayak emang ini yang terjadi gitu. Makanya kita sangat kadang-kadang suka kayak udah pernah ngomong deh gitu. Karena emang beneran yang terjadi gitu. Kayak gitu. Even sebenarnya ya jujur ya Angkasa Pura yang kemarin kita kerjain itu kita juga ambil itu terus terang kayak gue diskon habis kan sebenarnya. Diskon gila. Yang penting gue bisa bener-bener kayak ada itu. Gue pengen banget. Gitu. Betul. Ya kayak tadi gue bilang reason satunya itu kita jujur kita di nego procurement tuh gede banget. Iya gede banget. Hancur banget itu sebenarnya sejujurnya. Tapi kenapa kita ambil karena Creative Era lumayan lama, udah lama gak ngerjain company profile. Bener. Dan gue tahu kita sangat membutuhkan itu. Kita sangat butuh tiket itu masalahnya gitu. Betul banget. Untuk abis ini video tayang oke, kita jualan. Iya. Karena kita tahu itu akan di remake setiap tahun. Betul. Ya kan. Dan perusahaan di Indonesia tuh banyak banget gitu loh. Ya gitulah pokoknya. Dan kalau kita punya portfolio itu kan masa company lain juga kayak orang yang kayak kemarin gitu. Yang kemarin pas gue kayak e-learning, Mas sampai nanya, "Ini yakin Mas harga segitu udah sama travel cost dan lain-lain?" Iya kan? Yakin Mas, gue bilang. Iya. Yakin aja dulu. Iya. Gitu. Iya, ya itulah caranya. Ya sorry nih kemarin yang compete karena kita benar-benar pengen. Gue benar pengen banget jadi kayak gue banting abis. Ada agensi yang di sana sama yang di situ. Iya. Kami tahu. Enggak lah, nggak apa-apa lah, gitu ya. Ya kan semua orang punya strategi kan, gitu-gitu. Ya, dan mungkin juga itu nggak nutup modal kalian ya, gue ngerti. Iya, kita juga ada kok yang nggak dapet ada aja gitu. It's okay. Seru aja tapi. Nah terus
ini kan kita ngomongin dari 5 klien sampai 50 klien. Ini sebenarnya agak hiperbola lah. Maksudnya kan nge-scale lah. Kayak nge-10x lah bahasanya gitu. Cuman kayak 10x tuh kayak lebay aja menurut gue. Itu tuh menurut lu buat semua orang gak sih? Semua orang bisa gak sih? Kalau lihat di landscape komen-komen kita itu bisa gak sih semua orang sebenarnya? Kalau lu nanya untuk semua orang? Semua orang deh. Enggak. Iya. Enggak. Ini spesifik ke creative workers ya maksudnya? Iya. Enggak, kenapa? Karena menurut gue ya kalau lu ngomong semua orang tuh bener-bener semua ya. Semua. Iya. Tapi kalau sampai sekarang masih ada yang DM ke kita nanya soal kerja freelance itu penipuan yang kemarin sempet rame. Iya. Ya berarti gue bisa jawab itu enggak untuk semua orang. Kayak gitu, yang lu dibayar 10.000 untuk nge-like, subscribe dan lain-lain, belasan ribu lah kayak gitu. Dan lu masih make sure lagi ke kita gitu. Ini bener apa enggak? Ini bener atau enggak, ini dan gimana-gimana. Terus atau enggak masih ada yang debatin ke lu. Tapi linknya link Creative Era mas. Iya. Iya link juga semua orang bisa ngambil bisa, gitu. Iya. Cuman ya kalau tanya untuk semua orang enggak. Kenapa? Karena menurut gua pressure-nya beda sih. Iya. Pressure-nya beda. Karena shout out juga sih buat temen gua. Lu ingat gak yang kita meeting di Dharma Wangsa? Dharma Wangsa siapa? Berry. Oh iya. Berry itu teman sepeda gue dan dia itu menurutku di profesional dia sukses. Oke. Ya gitu. Pas itu gue sempet ngopi sama dia. Gue sering ngobrol dan gue ngeliat kayak cara pikir dia ini gila banget menurut gue. Keren banget. Akhirnya gue nanya sama dia. Gue kepo banget. Kenapa lu gak bisnis sih Ber? Gue nanya gitu. Kenapa lu gak entrepreneur gitu? Yeah. Akhirnya jawaban dia adalah BTW dia di company itu udah berapa belas tahun ya sekarang. Oke gitu. Dan udah menjadi orang kepercayaannya lah gitu kalau gue lihat juga. Dia benar-benar ngomong, gue gak punya mental itu Sel. Gue gak punya mental untuk misalnya tender, disenggol kiri kanan, ngelakuin apa gimana lah gitu-gitu. Jadi kalau lu tanya itu menurut gue, enggak sih, enggak untuk semua orang. Sebenarnya sama aja kayak jadi pengusaha kan, entrepreneur kan, enggak untuk semua orang gitu. Ada yang bilang bisa dibangun nih, nggak apa-apa sih, tapi gue ditipe orang yang nggak bisa sih. Iya. Kayak ini gitu. Opini kita ya. Ya opini aja, karena banyak yang nggak mau susah juga. Iya. Iya kan, kayak banyak banget sacrifice yang gue lakukan untuk bisa dapetin international client misalkan. Iya. Intinya kayak misalkan nih kita mau dapetin MSI Computers misalkan. Iya. Kayak dari Taiwan kan. Gimana kalau nggak bisa bahasa Inggris gimana? Susah banget kan. Tapi kayak maksudnya kadang-kadang di komentar Instagram kita misalkan Mas Augie atau Mbak Clara atau Mas Hansel ngomongnya bahasa Indonesia aja gitu kan. Ya gue sih mikirnya malah kebalikannya ya. Lu harus belajar bahasa lain gitu loh. Betul. Lu gak mungkin bisa ngejelasin apa yang lu kerjain ke orang luar negeri kalau lu gak bisa bahasa Inggris gitu kan. Kayak dan ini sih kalau lu bilang untuk scale up gitu ya. Menurut gue scale up itu bukan hanya dari sisi company. Tapi dari creative workers pun. Ya lu harus bisa scale up terhadap skill lu. Iya. Terhadap apa yang lu lakuin. Ini literally baru terjadi kemarin. Ada satu orang itu DM ke pribadi Instagram gue. Dia DM ke pribadi Instagram gue, Mas Ansel kalau ada waktu semoga dicek bla 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 bla. Dia graphic designer. Dia bilang dia minta intern. Honestly, kemarin itu kita lagi nggak buka intern. Iya. Ya kan. Akhirnya karena gue ngelihat, oh nih orang mungkin karena nonton podcast gue bilang ya kalau lu mau ya lu coba aja kayak gitu kan. Ya udah, lu lakuin itu lah kayak gitu. Singkat cerita udah, terus karena di DM itu gue nggak taruh dia di primary, gue taruh di general, jadi gue nggak terlalu buka. Tiba-tiba dia nge-follow up terus, Mas gimana udah dicek belum portofolio saya gitu. Karena sih menurut gue oke portofolionya. Singkat cerita, gue minta WhatsAppnya, terus gue agak bingung cara komunikasi dengan dia. Akhirnya gue bilang, yaudah bisa nggak call? Gue bilang itu. Gue inget banget, gue bilang gue minta jam 2 bisa call nggak? Sorry mas, saya lagi ada kerjaan, katanya gitu. Oke, gue bilang, oke, jam 6 aja ya. Udah, 17.58 gue lagi di mobil, gue chat, kalau sekarang bisa nggak? Gue bilang gitu. Gue gak dibalas, 18.00 gue chat lagi, halo, gue bilang gitu. Karena dia udah oke nih, jam 6. Oke. Lu mau tahu tiba-tiba jawaban dia apa? Abis maghrib aja mas. Wah oke. Itu satu. Terus gue kayak, hah? Kan lu tadi bilang bisa. Iya. Yang kedua, gue ladenin lu karena lu seniat itu nih. Iya. Tapi kalau lu kayak gini ya gue mager juga gitu kan. Iya. Udah akhirnya gue bilang kayak oh jadi gak bisa. Literally dia jawab lain waktu aja mas, saya lagi di jalan. Oh ya? Gue bingung kok jadi lu yang jual mahal. Iya. Gue bingung. Akhirnya gue jawab pakai bahasa Inggris karena gue udah capek komunikasi sama dia. Intinya gue bilang udah next time aja kapan-kapan dah. Gue bilang Iya. Wah rest in peace sih. 2 hari setelahnya dia follow up lagi.
honestly itu orang gue chat panjang sih. Gue kasih pelajaran, maksudnya dalam arti gue bilang, akhirnya gue jelasin yang pertama, gue lagi nggak buka intern. Yang kedua, karena lu berani untuk DM dan lain-lain, gue appreciate lu. Yang ketiga, akhirnya gue ngeliat, kayaknya boleh deh gue kasih kesempatan lu. Tapi karena lu begini, sorry to say, gue bilang. Iya kan? Iya. Gila sih, kaget sih gue. Maksudnya itu kan mental berarti kan? Terus gue bisa apa? Iya. Gue bisa apa gitu, gue sampai bingung. Terus ya udah. Honestly jujur orangnya kalau nonton lu chat gue gak balas. Karena hari Minggu lu chat gue, itu gue lagi syuting di Jogja. Betul Mas Ariel? Iya. Gue jawab, saya lagi kerja, sorry. Mau lu pikir bohong apa enggak? Kagak, gue lagi syuting di Jogja. Iya. Ya udah. Itu ya kacau sih, itu kan opportunity. Aduh sayang banget sih. Ya itulah contohnya. Jadi Padahal, emang gak semua. Lo tau gak kenapa yang bikin itu? Karena gue tersentuh. Dia bilang dia tuh stuck karir. Jadi graphic design di fashion brand. Terus dia mau coba di agency. Salah gue di mana? Iya. Ya udah. Ya sorry itu saya bro. Thank you. Gue udah capek. Ya udah. Tapi buat kalian yang lain, kita lagi hiring graphic designer. Daftar. Sama kreatif. Iya, sama kreatif strategis juga. Itu true story yang baru terjadi, jangan dilakuin lah. Jadi maksud gue adalah ketika lu punya opportunity dan itu bisa nge-scale dalam kesempatan lu, lakukanlah dengan benar. Gue penasaran sih kenapa ya kayak gitu ya. Maksudnya kayak itu abis maghrib aja mas gue kayak ya oke gue gak maghriban tapi kan kita udah deal nih jam 6 gitu. Gue cuma bingung aja. Aneh sih. Ya udahlah, ya rest in peace lah orang itulah. Nah, gue mau nanya lagi sebenarnya masih berhubungan sama yang tadi ya, tapi ya tentang nge-scale ya. Boleh. Kapan sih lu tahu kalau oke, kayaknya gue udah ready nih buat bisa nge-scale banyak gitu. Karena nggak kita pun sebenarnya nggak tahu momen itu kapan kan sebenarnya. Jadi kayak along the way aja gitu kan, kayak pelan-pelan gitu, gradually. Cuman kalau misalkan lu ngelihat ke belakang lagi, kayak kapan sih momen lu bisa oke, kayaknya lu udah siap deh untuk nambah klien lagi. Udah ready nih gitu. Momennya kayak gimana situasinya? Sebenarnya kalau itu gue ngeliat dari ini sih. Gampangnya dari kalau lu ngomong kayak gitu tadi, mungkin yang pertama lihat dulu dari operasional lu dulu. Setuju. Operasional lu loadnya udah rapi belum? Iya. Terus apa ya, battery level anak-anak nih loadnya itu sampai mana sih? Scope-nya sampai mana? Kalau mereka semuanya di 90%, 100% semua, ya kalau lu tambah klien baru, nggak mungkin dong. Orang lebih dari 100% itu pasti jatuhnya nggak sehat pasti. Gitu. Jadi ya udah, apakah itu bisa hiring baru atau nggak cari momentum yang sama, misalnya gitu. Udah potensi ada masuk klien baru, tapi kita hiringnya pas di waktu yang bersamaan gitu. Jadi nggak boncos juga. Gue setuju sih, operational lah kuncinya kan. Karena gue akan bahas nanti sih, next episode aja gue simpen nih, karena ini penting. Nge-marketingin lu brand lu gitu ya, sama nge-build operationalnya. Menurut gue jauh lebih susah nge-build operationalnya. Nge-marketing itu jauh lebih gampang menurut gue. Betul. Gue gak gampangin bikin konten kayak gini ya, enggak. Cuman jauh lebih controllable gitu loh. Datengin leads tuh menurut gue gak susah itu. Iya, karena balik lagi operasional lu berantakan. Iya, itu yang susah. Maintain klien juga susah. Nah, lu tadi bilang battery life, ya anak-anak itu kan, battery level. Gue penasaran gimana caranya lu tahu, karena gue udah janji nih episode kemarin. Gimana caranya lu bisa tahu battery life setiap individu ini udah full atau enggak gitu? How do you know? Sebenarnya itu kenapa gue senang WFO gitu setiap hari, karena gue bisa lihat dia nonton Korea atau enggak. Dia tidur di depan TV living room apa enggak. Terus ya tapi kita juga punya dari satu Google Sheet project management ya. Kita tahu per orang loadnya itu berapa aja. Dan kan kita sendiri juga tahu misalnya klien kita yang brand HP itu seberat apa, yang ini seberat apa gitu. Itu bisa dilihat dari situ juga sebenarnya. Tapi bisa kelihatan juga cara dia menyelesaikan kerjaan kayak gimana. Kalau semuanya itu mepet-mepet, tapi dianya juga, maksudnya dia beneran ya di meja kerja itu dia ngerjain sepenuh itu, ya berarti dia udah full. Gitu. Kita tuh lumayan kantor yang lumayan against WFH ya sebenarnya. Honestly iya sih. Iya kan. Bukan against deh, gue ralat, tapi kayak kita nggak mengutamakan itu. Jadi kayak WFH tuh kayak sekarang ada yang WFH juga kan. Ale, Faisal semua WFH. Tapi ya sekali-sekali aja seminggu atau ada berapa gitu kan. Nggak tiap hari, karena ya gitu salah satunya adalah kontrol itu. Ya mungkin karena, ya gue gak tahu ya. Mungkin kalau ada kantor yang atau agensi yang bisa banyak WFH atau bisa full WFH dan itu works. Honestly gue mau belajar. Iya gue juga mau. Gitu. Karena pas kita tuh terapin WFH tuh karena COVID ya pas itu ya. Iya. Karena pandemi. Dan itu gak works sih menurut gue. Iya, karena kenapa? apa ya, gak semua orang punya kesadaran yang sama. Iya.
Misalnya ada tiba-tiba gue urgent call. Bener urgent call mau ngecek apa gitu. Bentar mas saya masih OTW ke coffee shop. Sebenarnya menurut gue, honestly, gue gak apa-apa lo kerja WFH atau di coffee shop. Tapi menurut gue sebelum jam kantor, lu udah di coffee shop dong. Iya. Jangan jam 10 lo OTW coffee shop. Banyak distraction lah. Iya. Terus nanti bentar mas, dia sampai coffee shop, gue udah keburu meeting lain. Betul. Nanti gue mau ini, gue keburu ini gitu. Perpindahan lu atau kayak gitu lo yang gak bisa diganggu, menurut gue sebelum waktu kerja, jam makan siang itu gak masalah. Iya. Atau gak emang lu bener-bener garanti di tengah-tengah itu lu gak ada apa-apa ya oke. Tapi lo harus siap dengan tiba-tiba lu ditelepon, lu harus ngapain dan lain-lain, lu bisa ready di waktu tersebut dong. Setuju. Nah pengalaman kita tuh banyak yang gak bisa bertanggung jawab terhadap itu. Banyak. Tiba-tiba jam 10 gue cari masih tidur lah. Ya gue gak tahu ya, mungkin kita pas zaman pandemi dapat orang yang gak tepat aja. Iya bisa jadi. Itu alasan utamanya kalau dari gue ya yang gue gak suka. Tapi gue bukan dari perspektif owner enggak nih. Dari perspektif yang kerja nih gue ya. Kenapa gue gak suka WFH sebenarnya? Karena at least di kita ya, gue gak tahu industri lain. Di kreatif sih adalah gue kayak gak punya time barrier aja gitu loh. Kayak gak ada bedanya. Jadi kayak abis maghrib, abis jam 7, jam 8 tuh kayak ya udah kita meeting aja gitu loh. Cuma kayak sekarang kita WFO gitu ya, itu jelas banget buat gue. At least gue yang udah berkeluarga tuh jelas banget soal gue suka. Jadi kayak jam 9 oke, gue masuk nih. Terus kita syuting podcast sekarang. Nanti jam 12 ngapain lagi kan? Mau ada pre-pro. Terus jam 5, jam 6 pulang, that's it. Iya. Dan enak aja sih untuk apa ya, discuss dadakan. Iya. Gitu. Kayak gue tinggal ke mejanya siapa dan kayak ya udah akan solve di situ aja. Gue nggak perlu kayak halo bisa meeting nggak, kita mau bla 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 gitu. Iya. Lebih cepat aja sih. Jadi kayak working hoursnya lebih, menurut gue lebih pack. Iya. Emang lebih capek gue akuin. Dan travel kan juga ya tahu sendiri lah tadi di awal 2 jam kesini. Tapi nggak lama kan 2 jam. gue ngerasa lebih produktif ya. Nggak tahu kenapa ya. Tapi pasti ada yang works WFH lebih produktif, ada aja. Betul. Pasti. Cuman kalau gue lebih suka WFO. Gue gak bisa ada distraction soalnya. Harus bener-bener kayak bareng gitu. Itu kalau gue sih, gue gak tau orang lain ya. Oke, kemudian yang terakhir ini, bukan yang terakhir lah, masih panjang sebenarnya. Gue ada pertanyaan tentang dilema sama ada beberapa followers CDA juga sih sebenarnya, yang ada beberapa yang belum gue bales. Mereka tuh pengen nge-market, mereka punya service gitu loh. Ini prasmul banget gue, mereka punya. Dia punya orang gitu. Iya, mereka mau nge-market dia punya service gitu. Yeah. Nah, tapi mereka bingung, mereka harus ngapain gitu kan. Ya CDA kan oke lah, maksudnya di Instagram kadang-kadang nge-post lumayan rame. Kemarin nge-post reels kayak 2,5 juta gitu kan. Gue pengen ini sih kayak, lu kan marketing juga backgroundnya. Any advice buat orang-orang freelancers atau creative workers yang mungkin baru mulai, mereka belum punya portfolio atau belum ngerti sosmed, gimana mereka harus start untuk marketing? Kalau mereka untuk start untuk marketing, ya udah belajar. Iya. Kalau lu nggak ngerti cara main Instagram, lu belajar. Demi apapun, menurut gue kayak gitu. Karena mediumnya, ya kita pun termasuk dari 2015-2016 itu Instagram udah ada. Dan buat website juga zaman itu dibilang mahal juga enggak. Masih bisa lah kayak gitu ya. Cari dan pelajari menurut gue formulanya sebaik mungkin sih sebenarnya. Karena semua itu beneran ada kok. Gitu. Awal-awal pun atau enggak even sampai sekarang pun gue kadang-kadang masih kok suka buka buku branding gue lagi. Menarik. Tapi lebih ke untuk kerjaan sih, buat kita pitching dan lain-lain. Gue ngeliat teori dan lain-lain gitu, masih aja gue buka jurnal dan lain-lain kayak gitu. Cuman sekarang dengan apa ya, kayak misalnya kayak gampang kayak TikTok deh gitu. Iya. Awal lu lah pelaku TikTok, gue kan bukan pelaku TikTok. Gue pelaku TikTok. Ya, gue cuma scroll aja untuk tahu tren. Augie udah pelaku TikTok. Kayaknya TikTok tuh ngebantu gak sih algoritmanya untuk lu awal-awal ngepost? Iya, ngebantu. Kan? Ya udah manfaatin menurut gue. Manfaatin itu di situ kayak gitu. Atau kayak tadi gue baru share sama lu karena dulu thread awal ada. Iya. Gue nggak download, gue baru download minggu lalu. Iya. Ya karena teman-teman gue banyak main thread tiba-tiba terus gue kayak apa sih? Sekarang tuh gimana sih gitu kan. Karena ya balik lagi kita harus minimal dari gue dan Ogi harus adapt dengan semuanya. Mau gak mau gitu kan. Terus kayak post thread pertama gue tentang gue sharing gue baru beli kamera. Dan story behindnya kenapa gue beli kamera itu. Yang view 16.600 gue ingat banget. First post. Oke. Terus gue kayak. Menarik. Terus akhirnya gue jadi pelajarin dong thread itu. Wah gokil banget bro. Ada yang komen-komen gitu? Banyak banget. Banyak banget yang komen-komen. Gue liat. Terus akhirnya gue pelajarin lagi lah. Ini gue baru semingguan jujur ngepelajarin thread lagi kayak orang cari freelance di situ banyak. Oke. Ada yang lagi sharing tentang
Gue lupa namanya siapa karena itu lu bisa pilih page yang following lu sama yang kayak for you-nya gitu ya. Kayak yang buat lu nya. FYP. Dia lagi ngebahas tentang kayaknya dia agency owner. Dia lagi capek dengan klien yang ribet banget lah. Terus kayak ada yang kayak minta bantuan butuh hari ini juga butuh fotografer, sore tuh banyak yang komen dan lain-lain. Akhirnya gue tuh lagi mempelajari jujur untuk thread tuh kayak gimana gitu. Walaupun di akun gue pribadi lebih untuk visual foto journey gue aja. Jadi kayak apa yang lagi gue pengen post. Iya personal. Karena awalnya kenapa reason itu karena gue gak suka bawel di Instagram. Maksudnya gue gak suka ngepost di story rame-rame gitu loh. Sedangkan kalau itu menurut gue scale lebih kecil. Tapi ya bisa ada yang lihat orang luar juga. Jadi ya udah itu balik lagi itu aja gue aja masih pelajarin untuk itu. Jadi untuk strategi marketing menurut gue siapin dulu armada lu, maksud dalam arti company profile PDF yang rapi, website yang rapi, semuanya rapi, udah let's do it sih menurut gue. Berarti plan kedepannya lu akan dominate Threads? Gak tahu. Gue akan dominate TikTok, CDA akan dominate YouTube IG lah gitu. Karena sebenarnya mungkin karena ini sih, honestly jujur copywriting gue jelek. Copywriting gue tuh jelek. Cuman di situ bisa ngepost ada foto juga. Ya mungkin copy gue nggak terlalu banyak, tapi nggak tahu sih lagi banyak community aja dan seru. Gue lagi dapat serunya. Gitu. Gue juga ngerasain itu sih. Sebenarnya Ansel tahu gue tuh sebenarnya lumayan nggak yang se-extrovert itu juga kan sebenarnya. Tapi waktu ngepost TikTok dan tiba-tiba meledak dan tiba-tiba leads jadi banyak, kita meeting sama beberapa klien kan, gue langsung kayak nggak bisa stop gue harus bikin. Tapi sekarang lagi vakum gara-gara gue lagi fokus ini BTW. Ya gitulah jadi. Gue ada satu ini sebenarnya ini dari gue dikit aja. Orang tuh nganggap sosial media gue nyebut apapun nih, kayak mau LinkedIn kayak TikTok, IG terserah. Buat creative workers itu kadang-kadang nganggapnya itu sebagai kayak ya udah yang gue punya Instagram atau apapun sosmednya sebagai katalog gue. Kita pun dulu nge-treat Instagram kayak gitu. Jadi kayak kita nge-post foto behind the scene apa tapi kita taruh aja udah portonya di situ ya kan. Padahal kalau gue lihat ya sebenarnya sosial media ini tuh adalah sarana lu untuk nyuapin audiens lu. Setuju. Jadi kayak Threads misalkan lu harus nyuapin audiens lu terus. Betul. Iya kan. Jangan sampai gak genuine juga tapi kayak lu nge-post lah gitu. Kadang-kadang gue lihat kayak ada beberapa agency atau creative house apa segala macam, gue lihat terakhir nge-postnya tahun lalu. Expect apa, gimana cara mau dapetin ininya gitu loh. Lo harus bikin segmen atau acara atau apapun yang pilar lah yang dijalanin always on gitu loh. Eonnya ada. Dan yang gak semuanya ngebahas tentang portofolio juga kayak gitu. Ya maksudnya kayak contohnya yang kita lakuin sekarang sih. Iya. Ini mayoritas audiensnya gak ada ke brand side atau client side. Tapi kena-kena aja karena algoritma membawa itu kan. Betul. Ya kemarin yang tadi Augie bilang kita meeting lah di restoran Kemang deket sini. Akhirnya gue tanya kan dapat dari mana mas? Iya. Dia lihat di Instagram, lihat reels kayak gitu. Tapi awalnya itu sebenarnya dari potongan podcast. Akhirnya mereka lihat ini apa sih? Gitu. Betul. Yang penting nggak lari-lari amat. Di sini kan kita nggak bahas kripto. Jadi beli BTC gitu enggak kan? Enggak kan. Ini pure kreatif aja. Gue juga nggak ngerti kripto gitu kan. Walaupun lagi seru sih, cuman ya gue nggak ngikutin gitu. Nah. Ini next lagi ya, boleh ya. Jadi adalah ini lumayan penting nih. Kita kan back to topic lagi ya. Tadi agak kemana-mana dikit. Nyari dari 5 klien ke 50 itu kan pasti nggak mungkin dalam waktu bentar, ya kan? Proporsinya nih menurut lo nih, based on our experience gitu ya. Berapa proporsinya yang bener-bener sebenarnya nih klien lama tapi ngegulung? Berapa porsinya yang bener-bener kayak nyari baru terus? Dan strateginya buat orang itu, buat orang yang mau mulai gitu. 60-40 lah. 60 yang balik terus gitu ya? 60 tuh baru. Oh 60 baru. Jadi hampir setengah-setengah lah ya? Iya kenapa gue bilang kayak cuma mungkin kayak 40. Iya deh kayaknya segituan 40 yang sustain dari lama gitu ya. Karena susah juga. Mungkin ada klien yang butuh another option lagi. Misalnya dia mau coba agensi lain. Iya sih ada aja. Iya ada yang kayak gitu. Yang kecewa juga ada. Iya yang kecewa juga ada kok gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga scale perusahaan mereka ya semakin besar. Dibandingkan mereka bayar agensi. Mendingan mereka bikin tim dan akhirnya mereka fully internal kayak gitu. Jadi yang bikin yang hire agensinya kayak buat divisi gitu-gitu kan. Sosial media mereka bisa internal gitu. Cuman itu kalau saran gue untuk nge-scale ke 50 dan and beyond. Salah satu lu bisa tahu lu bakal nyampe sana adalah kalau klien yang baliknya lumayan banyak Karena kalau misalkan nih ya tiap 2 bulan lu nyari baru terus. Wah lu soak sih bener-bener. Harus evaluate.
evaluate kenapa gitu loh. Karena klien ke lu cuman sekali abis itu kapok kan. Iya. Ya kalau ya lu harus evaluate dalam arti apa? Dia pindah karena apa? Iya. Maksudnya gitu. Maksudnya dia cut kontrak with you gitu. Iya. Itu reasonnya apa? Betul. Apakah emang mungkin bisnis dia lagi turun? Asli. Atau kenapa? Atau emang beneran harus maksudnya gak usah gengsi emang kalau emang elunya kurang. Iya. Menurut gue gitu. Lu kurangnya di mana? Karena compound kan. Iya. Nah, fun fact ya, ini Januari kita mau produksi video kan sama klien kita yang ketemunya itu tahun 2019-an. Sebelum COVID malah. Sebelum COVID kan. Iya, kita ketemu COVID. di Central Park lagi puasa, gue ingat banget, inget gak? Lo tau lah kliennya siapa. Coba hitung itu udah berapa lama, udah 5 tahun yang lalu. Iya. Ya kan. Dan along the way, di in between 5 tahun itu kita kerjasama terus sampai sekarang. Iya. Jadi ngegulung gitu loh. Iya, awalnya tuh social media management, terus habis itu yang tadi gue bilang contohnya, mereka company-nya grow banget. Grow banget juga. Akhirnya mereka bikin agency di dalamnya sendiri, bikin internal semuanya. Tapi ya udah ada beberapa project lepasan gitu ya sama kita. Iya, yang mungkin nggak sanggup di handle sendiri dan ke kita jadi skopnya lebih gede. Karena yang dulu kita kerjain buat mereka udah bisa mereka. Betul. Ya kan, dia demand kayak gini, gue butuh bigger problems yang buat lu solve nih gitu kan. Dan kita bisa gitu. Jadi jangan nyari-nyari yang baru terus ya. Iya. Gulung juga gitu. Tapi walaupun digulung juga proporsi tetap kecil ya soalnya. Betul. Tetap yang banyak yang baru ya. Iya. Itu di case kita sih so far kayak gitu. Kalau apa namanya, lu mau nge-scale dari 5 ke 50, nge-10x gitu kan berarti kan lu butuh kemampuan kayak nge-pitch ya kan. Iya. Jualannya kan. Cuman gue gak mau bahas lebih detail tentang nge-pitch kayak gimana. Karena tuh panjang kacau gitu loh. Cuman gue pengen nge-breakdown 2 aja deh. Dari nge-pitch misalkan brand yang gede gitu ya. Atau sama yang brand yang mungkin gak segede gitu. Itu kan pasti beda cara nge-pitchnya kan. Itu bedanya apa? Cara 2 itu. Kalau misalkan kita nge-pitch ke let's say kayak kemarin kita nge-pitch ke BUMN misalkan sebagai contoh aja. Itu kan pasti kan kita beda banget tuh cara nge-pitchnya. Oke. Atau yang handphone kemarin. Effort kita tuh beda lah. Iya. Tapi kalau misalkan kita nge-pitch ke sesuatu yang misalkan kayak ini no offense sama sekali lah. Tapi kayak misalkan brand yang mungkin emang belum ada di mana-mana, jauh lebih kecil skillnya. Itu kan pasti kita beda dong yang kita offer. Dari decknya itu beda gimana biar efektif. Karena kalau semua disamaratakan, pusing dong yang kreatifnya. Oke, sebenarnya kalau lu bilang beda, dibilang beda banget enggak? Sejujurnya, mungkin kalau yang brand besar itu kita lebih effortnya dalam arti kita sampai sebar kuesioner. Oh iya. Kita bikin FGD, kita interview gitu. Tapi kalau bukan mungkin gini, mungkin bukan scale perusahaan yang lebih besar atau enggak, tapi balik lagi dari project value. Oh iya, maksud gue itulah. Iya, balik lagi ke project value. Misalnya yang kemarin kita meeting dia butuh brand strategi, tapi ya udah kelihatan lah kira-kira budget monthly-nya di berapa gitu ya. Ya kita analisanya semua by digital aja sih. Maksudnya gue gak bikin FGD, kita gak bikin kuantitatif, kualitatif tuh enggak kayak gitu. Jadi udah riset digital aja, tren gimana dan merekanya gimana, udah sampai situ aja sih. Karena ya kalau semuanya kita bikin FGD gitu-gitu, wah gak kelar bos. Makanya. Gitu kan, soalnya maksud gue nggak semua harus kita treat sama kan ininya kliennya gitu loh. Kadang-kadang kalau yang kita pengen masuk banget, gue kadang-kadang kasih freebies gue bisa bilangnya. Ini buat lu juga nih, maksudnya kayak karena kita nge-pitch kan pengen banget masuk kan misalnya. Kalau yang pengen banget masuk nih misalkan, gue akan kasih dia freebies. Contohnya apa? Misalkan kayak mau nge-produce video misalkan, itu gue bener kasih kayak bener illustration dari storyboardnya misalkan. Ya terserah lu lah pakai AI atau apa. Benar. Iya kan? Jadi pas mereka lihat, ini bener-bener bisa gue produksi besok nih. Itu yang tadi Augie bilang bener sih, kayak ada beberapa video gitu. Sebenarnya kita disuruhnya itu untuk sampai storyline aja ya. Iya, tapi kita pas submit pitch decknya itu sampai storyboard. Walaupun nggak live illustration ya, ada yang kita cari dari Canva Pro lah illustration atau apa gitu-gitu. Ya, cari dari situ lah atau stok lah kayak gitu. Jadi kayak spek dari decknya itu jauh lebih masif lah, lebih keren gitu loh. Ya karena kalau enggak, lu bakal nggak kontras sama yang lain gitu loh. Ya kan harus kontras banget gitu sih. Dan cara presentasi juga kadang beda kan. Kayak ini sebenarnya nggak tahu sih bagus apa enggak, tapi kemarin kita pas presentasi aja sampai kita kayak nyanyiin jingle-nya kan, inget sih yang kayak ada brand minuman gitu. Ada gimmick-gimmick dikit lah. Iya kayak stupid banget, gue kayak aduh gue malu ini dua ini. Karena kayak ada 2 orang yang bener-bener kayak sampai tanya jawab terus kayak nyanyi gimmick gitu, kayak nyontohin ntar bakal kayak gini kayak oke lucu. Karena itu bisa nge-gain attention lah gitu. Nah terus sama ini juga nih sebenarnya. Kita sekarang ngerjain misalkan tadi gue bilang di awal per hari ini ada 35 klien dan bulan Januari ini. Itu consist of campuran lah. Tapi
value-nya beda-beda terus terang, ya kan? Ada yang segini beda-beda. Nah itu gimana caranya supaya bikin mereka nggak teranaktirikan gitu? Kan lu nggak pengen dong jadi kliennya, tapi mentang-mentang gue cuman ini doang, lu masa gue dibalas lama misalkan? Iya, sebenarnya kalau itu enggak sih, karena kita terkadang kalau memang budgetnya nggak masuk di kita, kita mending nggak ambil. Iya. Karena itu sorry to say ya, nggak tahu sih gue salah apa enggak, tapi terkadang memang ya naturally aja sih sebenarnya menurut gue. Misalnya ada klien A dan B, satu bayar 100 juta, satu bayar 10. Iya. Ya gue bakal cepet bayar, gue bakal cepet balas yang 100 sih sejujurnya. Kayak gitu ya. Malah kadang-kadang yang 10 lebih bawel lagi kadang-kadang kan. Cuman ya kita tetap profesional aja, karena sejujurnya anak-anak pun misalnya AE kita atau siapalah gitu kreatif gitu juga nggak tahu kok nominal sebenarnya ini klien ini paymentnya berapa. Iya. Kayak gitu. Taunya pas udah kirim invoice aja gitu. Iya, kirim invoice aja. Kalau itu ya baru tahu gitu. Tapi itu sih dari kita nge-treat sih sebisa mungkin sama. Sama, betul. Ini jualan dikit deh, maksudnya siapa tahu ada brand kan, jualan dikit ya emang. Maksudnya kita itu nggak nge-treat klien kita based on value-nya. Nggak, semua sama. Karena selagi kita semua di kantor, kan grupnya beda-beda tuh. Iya. Timnya juga beda kan. Betul. Ya udah, pokoknya hari itu di chat ya kita akan kerjain semuanya, nggak beda-beda gitu. Intinya gitu loh. Nah terus, ini sebenarnya penting banget dan kayaknya butuh sesi sendiri, tapi nggak masalah. Kita kasih cuplikan. Ya kalau misalkan pada mau dibahas lebih lanjut, gue harus bikin satu episode lagi, nggak bisa sekarang, tentang pricing. Karena pricing model ini tuh ngaruh banget ke lu bisa profitable apa enggak dan scale apa enggak. Iya dong. Menurut lu pricing tuh bisa nentuin nggak lu bisa scale cepat apa enggak? Maksud gue pricing tuh lebih ke margin gitu. Oke. Sebenarnya dengan margin, berarti gini maksud lu, kayak dengan margin tebel itu bisa nge-scale apa enggak? Lebih cepet dong. Ya. Lebih cepet sih sejujurnya, karena ya opportunity yang lu, misalnya balik lagi lah, kenapa kalau gitu? Misalnya kita ada satu posisi kreatif gitu yang kita butuhin. Kalau kita punya margin tebel, ada potensi untuk kita hire yang senior misalnya. Iya itu kan? betul. Bukan yang junior gitu, misalnya yang pengalamannya jauh lebih tinggi. Iya. Ya kan? Ya itu sangat-sangat membuka peluang untuk lo dapat project lebih lagi soalnya. Iya. Gitu. Nah terus caranya, kadang-kadang orang, nih gue kasih breakdown dikit ya, gue baru kepikiran nih. Kita nge-charge harga itu kan based on dari cost kita kan. Iya. Kalau makanan itu kan pasti cost of goods sold-nya kan, showcase-nya. Nah di kreatif pun juga ada gitu kan. Iya. Cuma jangan salah, maksudnya kayak kadang-kadang lu punya cost of production misalkan kayak 100 juta gitu. Terus lu jual 200 gitu kan. Berarti kan lu untung 100 tuh. Itu belum sebenarnya. Iya. Belum untung. Belum. Mungkin dia bisa kasih semacam ilustrasi simpel aja nih, PR nih gue buat editor. Jadi kayak misalkan ya lu punya cost misalkan 100, ya kan. Terus lu jual service lu harganya 200. 200 pas lah. 200 pas. Berarti kan lu dapat gross kan. Iya. 100 kan. Tapi belum selesai sampai sana kalau lu masih punya overhead yang lain, ya kan. Misalkan kayak di bulan itu lu masih punya buat overhead yang lain-lain kayak kan air, listrik, internet, terus kayak gaji segala macam misalkan berapa? Misalkan kayak 60 gitu, sisanya 40 kan. Yeah. Terus dari 40 itu tiba-tiba lo harus ngelakuin marketing misalkan 20, sisa 20 kan. Udah jadi 20 doang. Betul. Jadi yang lu pikir itu tadinya 100 untung lu, ternyata gede cuman 20. Iya. Itu pun kalau nggak ada badai. Iya. Kalau tiba-tiba kayak mas ini paymentnya ditunda, mampus gak lo? Mampus. Terus lo minjem lagi, abis minjem lagi orang yang minjemin lo kayak saya minta 5% ya dari tarif saya. Dari 20 itu lo kurangin 5% lagi misalkan. Bukan dari 20 bahkan dari 100. Dari 100 ya. Bisa 5 juta. Jadi dari 20 15. Udah lama-lama habis. That's why makanya pricing lo itu harus dipikirin sampai ujungnya. Iya. Jangan cuman kayak cost lo berapa, charge berapa, dapat berapa. Betul. Gitu. Makanya itu kan kayak pernah sempet lah kita ngebahas dikit doang gitu. Kita suka ada substitusi ya. Oh iya. Bisa gitu, ada dua project A dan B. Project A kita bisa untung, margin kita bisa kayak 80% gitu. Atau 90% gitu. Tapi project B kita cuma 50%. Ya udah kena dong di tengah-tengahnya antara 50% sama 80% itu gitu. Sejujurnya kalau semuanya 50% sih berat ya. Menurut gua sih kayak gitu. Harus ada subsidinya kan? Harus ada subsidinya. Iya, bahkan di project yang sama. Iya, karena tiba-tiba kayak gini deh. Project kita yang dari Agustus ada kok sampai sekarang masih nyangkut. Iya. Masih itu kerjain skrip. Iya. Sampai sekarang. Padahal biayanya udah harus kita keluarin lagi kan. Jadi Betul. uang kita nyangkut gitu. Karena kita nggak mungkin misalkan bayar salary pakai cek tulisannya ini piutang klien, nggak mungkin. Kalau udah bayar nanti ya kalau klien udah bayar baru gajinya kalian cair gitu. Nggak mungkin kan. Karena kita ngisi bensin pakai debit kan, pakai QR, nggak pakai cek gitu. Setuju. Itu sih intinya. Gue punya satu pertanyaan
Pamungkas aja yang terakhir. Sebenarnya masih panjang sayang ya. Cuman tapi ini buat penutup dari kita gue simpen yang buat next week. Boleh. Menurut lu harus worried sama ini gak sih? Sama kompetitor lu? Karena banyak banget player sekarang. Gak bisa dihitung jari terlalu banyak. Honestly gue nggak worry lagi. Kenapa? Karena malah sebenarnya gini, lu juga pernah ngomong kok, lu tipe orang yang seneng bisnis di ketika playernya itu banyak gitu. Kenapa? Karena ya udah pertama lu nggak sendiri. Yang kedua berarti memang opportunity-nya ada gitu. Ya kalau gue sih ngeliat kompetitor banyak atau enggak dulu zaman-zaman Covid banyak yang banting harga gila-gilaan banget gitu ya. Nggak worry, kenapa? Karena menurut gue kalau lu kerja dengan all out, baliknya juga bakal all out kok. Gitu. Kayak yang pernah di episode 1 gue Donogi bilang soal God's plan gitu ya. Karena percayalah Tuhan udah siapin kok yang mana bagian lu, yang mana bagian gue. Kayak gitu. Karena mau kompetitor lu yang lebih besar, yang lebih gede dari lu ngelakuin suatu hal, lu contek aja apa yang dilakuin. Karena lu contek pun belum tentu bisa 100% seperti itu. Betul. Ini fun fact, gue sama Ansal itu kan dari Kroco Mampus kan dulu. Gue bener-bener di lapangan juga gitu loh. Kayak syuting-syuting juga kan. Gue terus terang di sini gue buka. Gue sama Ansal tuh nge-fanboying loh. Nge-fanboy agency yang gede-gede itu. Gue bener-bener kayak gue bener-bener amazed banget gimana caranya gitu kan. Tapi gue gak ngelihat yang di kanan kiri. Kalau gue ngeliatnya bener kayak gila itu gimana caranya gitu kan. Dan gue ngeliat kanan kiri, gue cuma ngeliat mereka ngapain. Oke, kita bikin segala macam. Banyak, bukan di Indonesia ya. Betul. Luar negeri juga. Terus kayak mereka ada yang bikin podcast juga di mana-mana luar negeri. Gue bikin pas kita udah bisa afford ya kan. Dan ya kalau dilihat perjalanannya tiba-tiba kayak gila ternyata kita udah bisa compete loh sama yang dulu kayak lu ngefans. Lu bisa seruangan sekarang. Ya mungkin kalau ditanya achievement gue tahun ini adalah kita pitching sama agensi yang dulu gue look up tuh. Dan kami yang menang. Gak ada ya. Itu beneran rasanya aneh banget kan. Kayak dulu gue ngefans banget gitu. Tapi ya sampai sekarang pun juga gue masih ngeliat kok, oh dia cara bikinnya kayak gini, oh dia dari sudut pandang ini, oh begini, oh begitu, masih kok sampai sekarang. Jujur. Kita selalu nganggep kita tuh bener-bener kayak student terus gitu loh. Nggak pernah kayak, wih kita jago, nggak jauh banget. Tapi itu bener, key point yang Augie bilang, honestly kita ngelihatnya yang lebih besar dari kita. Karena kalau lu ngeliat kiri kanan juga capek banget gitu ya. Jadi yaudah lihat yang lebih besar dari kita kayak apa ya, menjadi suatu ini aja sih tujuan kayak, kok lu bisa ya kayak gini, kok lu bisa sih gini. Nah, kenapa dia aja bisa, kenapa kita enggak? Gitu. Goals gue tuh sama kayak yang di New York. Nah lu nih tebak-tebakan ya, lu cari pokoknya agensi apa yang ada di New York. Karyawannya ada 2.000 kalau gak salah, itu aim gue. Dia sampai punya kalau gak salah berapa puluh orang cuman ngurusin ini doang. Kontennya doang. Kayak gitu. Itu keren sih, itu keren banget. Nah gue kan gak tahu cara nyampe sana gimana kan, gak tahu gue. Ya tapi gue cuma ngeliat apa yang mereka lakukan ya gue OTW lah. I think that's it for today. Terima kasih teman-teman. Udah jam. Yang lagi di kereta, yang lagi di busway katanya. Oh iya cuy. Thank you banget yang udah nonton ya. Ini ya kadang-kadang ada yang commute kan di MRT. Gimana audionya crispy gak? Buat yang katanya audionya sember, di gue sih gak sember. Ntar gue upload di Spotify karena buat temen-temen yang kadang-kadang mau di Spotify. Banyak yang minta di Spotify juga ya, kita coba juga ya. Alright. See you. Terima kasih. Di episode sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.